Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Pada hari terakhir minggu ini, pada hari Sabtu ini, Injil apa yang akan kita dengarkan? Tidak lain adalah Injil ringkasan. Ringkasan peristiwa Paskah. Pas ditempatkan pada hari terakhir, supaya kita bisa merefleksikan kembali Injil-Injil dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan hari Sabtu ini kita menerima dari gereja ringkasan peristiwa Paskah, yaitu dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15 memang sangat singkat, bahkan terkesan sebagai sebuah ringkasan peristiwa Paskah, yaitu mencakup penampakan Yesus kepada Maria Magdalena, dilanjutkan dengan informasi tentang dua murid ke Emmaus. Yang ketiga, kemudian penampakan Yesus kepada ke-11 murid. Dan kemudian Yesus memberi mereka perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Orang mungkin bertanya, mengapa berita kebangkitan Markus itu seperti ringkasan, seperti sebuah resume? Salah satu jawabannya adalah Injil Markus adalah Injil yang ditulis paling awal, paling dekat dengan peristiwa Paskah. Maka tidak perlu keterangan yang panjang lebar. Ketika Markus menulis dua murid di jalan, pasti orang tahu siapa itu, yaitu dua murid yang pulang ke Emmaus. Dan ketika Markus berbicara tentang Maria Magdalena, orang pasti tahu apa peristiwanya, siapa dia. Maka dalam liturgi gereja, rangkuman peristiwa kebangkitan dalam Injil Markus ditempatkan pada hari Sabtu. Pada zaman dahulu, orang tahu siapa saja yang ada dalam konteks Paskah. Tidak perlu penjelasan panjang lebar, karena mereka adalah orang-orang yang ada dalam peristiwa itu. Dan kita diberi ringkasannya sekarang pada hari Sabtu. Maka masa Oktah Paskah sebenarnya memberikan kepada kita gambaran kilas balik iman kita. Dan jangan lupa, besok kita akan menutupnya dengan Minggu Kerahiman Ilahi. Minggu di mana kita menemukan kembali kisah Paskah adalah kisah kerahiman Allah. Maka dalam terang Injil Markus ini, saya mengajak Anda bagaimana Santo Agustinus memberikan kepada kita gambaran dalam perspektif yang berbeda tentang kabar kepada Maria Magdalena tentang kebangkitan. Santo Agustinus menulis demikian, Maria Magdalena adalah rasul para rasul. Dia yang dahulu diperbudak oleh dosa, kini menjadi pembawa kabar sukacita. Maria Magdalena adalah rasul bagi para rasul. Dia dahulu diperbudak oleh dosa, kini menjadi pembawa kabar sukacita. Dia yang dulu dikuasai oleh 7 roh jahat, tetapi karena kerahiman Allah, dia menjadi orang pertama yang menerima kabar kebangkitan. Dan kemudian dia menjadi pembawa kabar sukacita bagi para murid. Maka Santo Agustinus melanjutkan, melalui kasih dan kerinduannya, dia yang pertama menerima kebangkitan. Minggu Kerahiman Ilahi adalah minggu kasih Tuhan. Orang yang dikuatkan akan melihat bagaimana Tuhan yang bangkit
mengasihi mereka dan menjadi pewarta kebangkitan itu. Mari kita melihat seandainya kita memiliki kelemahan seperti Maria Magdalena yang dahulu dikuasai oleh 7 roh jahat, apakah kita putus asa? Mari kita lihat bagaimana kerahiman itu juga ditunjukkan dalam ajaran tentang ketidakpercayaan para murid, tetapi ketidakpercayaan itu tidak menjadi hambatan karena kelemahan. Maka mari kita dengar baik-baik bagaimana Santo Yohanes Chrysostomus mengutarakan tentang kelemahan para murid supaya kita tidak salah tangkap. Maka saya baca secara penuh apa yang diajarkan oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Ketidakpercayaan para murid menunjukkan kelemahan manusiawi mereka, tetapi juga menegaskan bahwa iman mereka terhadap kebangkitan bukanlah hasil khayalan. Melalui bukti yang diberikan Yesus, mereka menjadi saksi sejati kebangkitan. Para murid memang tidak memiliki kepercayaan yang penuh. Tetapi itu bukan sebuah halangan untuk menegaskan bahwa iman mereka terhadap kebangkitan bukanlah hasil khayalan. Siapa yang bisa memahami misteri kebangkitan? Siapakah yang bisa memahami Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, wafat, bangkit dan kembali ke surga? Siapakah yang mampu? Maka ketidakpercayaan para murid bukanlah sebuah negasi. Ketidakpercayaan para murid tidak menunjukkan melawan iman, tetapi karena memang keterbatasan setiap manusia yang tidak bisa memahami misteri, itulah realitas yang dihadapi dari zaman ke zaman. Tetapi juga menegaskan bahwa iman mereka akan kebangkitan bukanlah ilusi. Maka melalui bukti yang diberikan Yesus, mereka menjadi saksi kebangkitan. Itulah ajaran Yohanes Chrysostomus yang sangat realistis dalam hidup kita. Bagaimana kemudian ketika dalam ketidakpercayaan yang penuh itu, ketidakpercayaan bukan berarti menolak, tetapi ketidakpercayaan memang karena kelemahan kita tidak mampu memahami 100%. Santo Gregorius mengajar kita untuk memberitakan Injil demikian. Perintah Yesus untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia menunjukkan kasih universal Allah. Gereja dipanggil untuk membawa pesan kehidupan kepada semua bangsa tanpa pengecualian. Maka sekali lagi saya ingin mengulang kembali apa yang kita renungkan pada beberapa hari yang lalu, bahwa Yesus mengutus para murid bukan dalam kekuatan manusiawi mereka. Para murid seperti kita tidak mampu memahami misteri sepenuhnya. Kita tidak diutus dalam kerapuhan manusiawi kita, tetapi kita diutus dalam panduan Roh Kudus. Itulah yang mestinya menjadi pedoman kita. Maka perintah Yesus untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia menunjukkan kasih universal Allah. Gereja dipanggil untuk membawa pesan kehidupan kepada semua bangsa tanpa pengecualian. Saya juga ingin mengajak Anda untuk mendengar bagaimana gambaran Santo Ambrosius tentang iman Maria Magdalena. Dia berkata kepada kita demikian. Maria Magdalena mencari Yesus dengan air mata dan menemukannya dengan sukacita. Anda ingat kata-kata Bapak Gereja yang lalu? Maria Magdalena mencari tubuh Yesus yang mati.
tetapi dia menemukan Tuhan yang hidup. Perspektif yang sama, tetapi dalam terang iman yang agak berbeda dari perspektif dan ungkapan yang berbeda, tetapi intinya sama. Maria Magdalena mencari Yesus dengan air mata dan menemukannya dengan sukacita. Ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa iman dan kasih harus menjadi kekuatan yang mengarahkan kita kepada Kristus. Bila iman dan kasih kita yang terbatas itu kita gunakan untuk mengarahkan hati kita kepada Kristus, maka Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Bagaimana gambaran Santo Cyrillus dari Alexandria yang bukan memandang dari penampakan Yesus kepada Maria Magdalena, tetapi kepada para murid, dia menulis demikian. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya yang takut dan ragu. Para murid yang takut dan ragu mirip dengan kata-kata kurang percaya. Tidak percaya bukan berarti menolak, bukan berarti anti, tetapi karena kelemahan setiap manusia. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya yang takut dan ragu untuk memperkuat mereka dengan kehadirannya. Dia tidak hanya memberi mereka kedamaian, tetapi juga misi membawa terangnya ke dunia. Anda masih ingat kata-kata shalom, damai, adalah karunia ilahi. Jadi memang benar apa yang diungkapkan dalam Injil Markus, ini ada sebuah ringkasan. Tetapi kita semacam mencuplik kembali kata-kata ajaran bapak-bapak gereja yang diungkapkan kembali juga oleh bapak-bapak gereja juga sebetulnya yang saya baca. Yang terakhir saya ingin menegaskan bagaimana orang yang paling dekat dengan peristiwa itu yaitu Origenes tentang misi universalitas gereja. Markus mengakhiri kesaksian Injilnya, Yesus menyuruh memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Maka Origenes menulis demikian, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil." Adalah perintah yang menunjukkan bahwa keselamatan tidak terbatas pada satu bangsa, tetapi ditawarkan kepada semua. Gereja adalah jala besar yang mengumpulkan semua jiwa untuk Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, besok kita akan merayakan Hari Raya Kerahiman Ilahi. Persiapkanlah hati Anda untuk mengulang kembali peristiwa-peristiwa Paskah yang oleh gereja dituntun dengan ringkasan Injil Paskah, yaitu dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Mari kita menemukan kembali Ekaristi sebagai pusat hidup kita. Dan sekali lagi saya mengajak Anda untuk menemukan kembali kekuatan itu. Salam